Saya juga pernah mengalami yang Ibu rasakan. Ya, jadi memang di awal-awal dulu saya pernah ada di network sebelumnya. Saya kekurangan skill dan kekurangan juga mindset untuk bisa berhasil di dalam bisnis semacam ini. Bisnis semacam ini sebenarnya bagus, ya. Sistem network marketing itu bagus sekali. Dan juga kita perlu produk yang bagus dan tentunya legalitas yang baik sebagai landasan fondasi supaya kita bisa mengerjakan ini, kemudian di satu titik kita bisa ada financial freedom. Nah, kembali kita harus ingat tujuan akhir kita apa. Kita harus tujuan akhir kita taruh di dalam tulis di batu cadas, ya. Di batu cadas ini keras kan, ya, kita tulis ukir tujuannya. Kemudian untuk proses mengarah ke sana kita boleh tulis di pasir, ya. Jadi sebenarnya it takes time, ya, butuh waktu untuk membangun suatu bisnis, butuh waktu untuk membangun suatu penghasilan. Memang di luar sana bahkan juga banyak yang lebih sulit, ya, dibanding bisnis tren ini. Jadi di sini Anda tidak sendirian. Anda boleh konsultasikan dengan upline Anda anytime. Nah, kalau upline Anda belum ada skill yang cukup ataupun masih baru belajar juga bersama Anda, jangan khawatir, ada lagi yang di atas dia. Nah, cari yang cocok untuk bekerja sama dengan Anda, sehingga Anda bisa berkembang di dalam skillnya maupun pendapatannya. Dan saya sarankan jangan lihat dulu dari segi pendapatannya, tapi utamakan seperti yang tadi Bu Sylvia katakan adalah ilmu pengetahuannya dulu, skillnya dulu. Sama kayak dokter gigi. Bahkan saya dulu praktek itu tentunya saya tidak langsung praktek. Ya kan, saya perlu untuk belajar dulu untuk teorinya itu selama 3 tahun lebih. Baru kemudian praktek selama 1,5 tahun atau 2 tahun. Lalu baru mulai bisa cari uang. Jadi butuh 5,5 tahun untuk bisa dapat gelar dokter gigi, baru bisa menghasilkan uang. Jadi uang itu nanti, ya, yang kedua sebenarnya. Jadi seringkali saya lihat kalau di bisnis network marketing, begitu join, orang itu standarnya beda-beda. Ada yang sudah punya pengalaman tinggi sekali, ada yang baru mulai, belum mengerti seperti apakah ya sistemnya network marketing. Maka di sana kita merasa frustasi. Kenapa? Karena begitu masuk semua kan berbarengan di dalam satu bisnis yang sama. Sama kayak saya dulu waktu kuliah, waktu masuk ke praktek, ya, itu ada yang ambil bagian protesis, ada yang protesis itu buat gigi palsu, ada yang bagian konservasi ambil gigi. Nah, ada murid-murid yang baru masuk, tapi ada yang udah mau selesai. Nah, itu mereka tingkat stresnya itu bisa aja meningkat di saat itu. Kenapa? Karena bercampur. Yang baru masuk lihat stres, ya enak ya, dia udah mau selesai, udah mau keluar gitu kan. Yang udah selesai, yang udah mau keluar, waduh mereka enak nih, mereka masih fresh masuk dan nilai itu masih bisa diperbaiki dan sebagainya. Banyak yang udah tingkat akhir, dia punya nilai kurang bagus, itu juga stres, renovasinya susah gitu. Nah, makanya kita harus mulai di mana kita berada dulu. Dari sana kita harus bersyukur dulu, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, betapa bersyukurnya kita dapat kesempatan ini, dan kesempatan untuk belajar secara gratis, ya. Karena kalau di luar sana, saya belajar banyak sekali kayak kepemimpinan, karakter, dan sebagainya, biayanya bisa puluhan juta. Ada yang 15 juta, 30 juta. Di sini Anda starting with very low cost, dengan biaya yang begitu rendah, dengan kesempatan yang begitu luas untuk belajar dengan berbagai latar belakang, upline yang berbagai latar belakang, juga downline yang beraneka ragam. Itu sangat kaya sekali. Ini bisnis yang sangat kaya sekali. Nah, perlu disikapi dengan mindset yang kaya. Jadi pastikan teman-teman kembangkan karakter Anda. Jadilah inspirasi untuk banyak orang. Tujuannya adalah jadi batu penjuru bagi banyak orang. Batu penjuru ini adalah batu penjuru yang baik, ya kan, tentunya, supaya banyak orang nanti akan meniru Anda. Nah, duplikasi ini penting dari upline. Dan ikuti pertemuan, maka Anda akan bisa lihat makin banyak sekali latar belakang Anda akan belajar, dan kemudian ada perbandingan, kemudian juga ada hal-hal baru, maka ini akan makin lama makin meningkat. Jadi jangan khawatir, ya. Ini hanya just the beginning. Ini hanya permulaan saja. Saya juga baru memulai kok. Kita starting point-nya itu sama. Yang penting saya melihat, ya, banyak sekali upline yang penuh kasih banget di sini. Kayak Pak Ketut, Pak Freddy, mereka itu sangat sabar mengajarkan downline-nya. Itu yang perlu kita syukuri juga. Selalu mengadakan Zoom seperti Bu Sylvia dan semua tim player juga bekerja sama dengan sangat baik. Itu yang saya bisa
sharing supaya mungkin Bu Meli bisa semakin semangat, dan yang terpenting saya doakan Ibu cepat sembuh ya. Oke, terima kasih Pak Samuel ya. Ya, Thank you. pemaparannya sangat jelas sekali ya Bapak dan Ibu. Sekali lagi jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain ya.